kabar anak-anak hari ini? Ibu Vita berharap semua kita dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita mulai belajar, kita mau sama-sama lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Kita mau sama-sama berdevosi di pagi ini. Ya, oleh karena itu Ibu Vita ajak semua anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Tuhan Yesus, untuk hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, kami mau sama-sama berdevosi, kami mau sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi Ibu Vita ajak semua anak-anak untuk boleh ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan dari Amsal 22 ayatnya yang ke-6 ya. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Ibu Vita akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ya, itu adalah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang melahirkan anak-anak rohani. Ya, melahirkan anak-anak rohani. Nah, setelah kita baca dari Amsal 22 ayatnya yang ke-6 tadi, kita mau belajar anak-anak rohani itu sebenarnya siapa ya? Begitu. Nah, anak-anak sebelumnya pasti anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita manusia diciptakan laki-laki dan juga perempuan. Jadi hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Tuhan Yesus itu merancang laki-laki dan perempuan, Tuhan Yesus itu punya tugas, punya mandat untuk manusia, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah beranak cucu dan bertambah banyak, supaya kita itu semua memenuhi bumi yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak juga sudah belajar firman Tuhan tentang keluarga, ya. Kalau di keluarga itu ada yang menjadi kepala keluarga yaitu ayah, ada juga ibu sebagai penolong, kemudian ada juga anak-anak. Nah, anak-anak itu akan kita pelajari hari ini. Anak-anak adalah berkat besar dalam sebuah keluarga ya. Anak-anak sudah pernah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang keluarga, atau bahkan di dalam pembelajaran di dalam kelas anak-anak juga sudah belajar apa itu keluarga, dan di dalam keluarga itu apa saja. Ya, di dalam keluarga itu ada anak-anak, tetapi di sini dikatakan bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki anak? Apakah mereka tidak bisa menjalankan tugas beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi sebagai gambar dan rupa Allah? Ya, jawabannya adalah tentu sangat bisa. Kenapa? Karena tugas beranak cucu, tugas bertambah banyak, tugas untuk memenuhi bumi dengan gambar dan rupa Allah bukan hanya dengan melahirkan anak saja, tetapi juga dengan cara mendidik anak-anak di dalam keluarga ya, mendidik generasi muda atau masyarakat secara umum. Jadi kalau misalkan di dalam keluarga anak-anak atau di dalam keluarga seseorang itu tidak memiliki anak, keluarga tersebut bisa mendidik orang lain, bisa mendidik anak-anak yang ada di sekitarnya. Jadi bukan hanya anak-anak yang dilahirkan dari
kita sendiri atau dari orang tua itu sendiri, tetapi orang tua itu atau suami istri itu, laki-laki dan perempuan itu juga bisa mendidik orang lain ya. Jadi dalam dunia yang sudah jatuh ini, dalam dunia yang sudah banyak dosa ini, yang gambar dan rupa Allah itu sudah tercemar, sudah rusak gara-gara dosa itu, tetapi kita harus tetap percaya kepada Kristus ya, karena kita sebagai ciptaan itu harus percaya sama Kristus yang menciptakan kita sebagai laki-laki, sebagai perempuan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi anak-anak tentu ya sebagai keluarga itu tidak beranak cucu atau tidak memenuhi bumi itu bukanlah suatu tugas yang paling utama ya. Beranak cucu, memenuhi bumi dan bertambah banyak bisa juga diartikan dengan kita mendidik anak-anak yang ada di lingkungan masyarakat kita ya. Jadi anak-anak harus taat kepada orang tua sebagai anak-anak yang punya ayah dan ibu, karena anak-anak itu adalah anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus taat, kita harus berbuat baik, kita harus saling menolong, kita harus rajin belajar, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, kita harus rajin sekolah minggu ya, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang good, dan anak-anak juga ketika belajar itu harus bersuka cita, senyum anak-anak, supaya hari anak-anak ketika belajar itu anak-anak bisa semangat dan anak-anak bisa juga mengerti setiap pembelajaran dengan baik ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang melahirkan anak-anak rohani ya. Jadi kiranya devosi pagi ini boleh memberkati ibu, boleh memberkati anak-anak, boleh memberkati kita semuanya ya. Oke, demikian firman Tuhan yang boleh Ibu Vita sampaikan. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama berdevosi. Kiranya apa yang sudah boleh kami dengar pagi ini boleh kami masukkan ke dalam hati kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami akan memulai hari kami Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati anak-anak-Mu untuk boleh belajar di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan waktu kami ke depan, kami menyerahkan kegiatan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semangat untuk belajar, tetap tersenyum. God bless you. Bye-bye. Ku berserah padamu, jadilah kehendak